Shalom, selamat sore saya ucapkan buat kita semuanya, umat-umat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada pada sore hari ini. Kembali lagi kita akan mendengarkan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat tanggal 7 September 2022. Sebelum itu, mari kita terlebih dahulu untuk bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bersemayam di tahta kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-berkat yang masih Tuhan berikan di dalam kehidupan kami hingga juga pada saat yang berbahagia ini ya Tuhan. Dan kebutuhan terbesar kami pada saat ini yaitu kecurahan akan Roh Kudus-Mu supaya kami bisa mengerti, memahami, bahkan juga melakukan apa yang akan kami dengarkan melalui pelajaran ringkasan Sekolah Sabat pada saat ini. Berkati juga hamba-Mu ya Tuhan yang menyampaikan akan firman ini, agar juga berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Pelajaran ringkasan Sekolah Sabat yang akan kita pelajari pada sore hari ini ataupun pada saat ini, judulnya ialah Elia, masalah dari terburu-buru. Di mana kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat yang menarik pada sore hari ini. Kita juga akan melihat ayatnya yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Di mana juga di dalam satu pasal ini juga kita akan melihat cerita daripada Elia ini. Dan juga nanti kita akan melihat di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 di dalam ayat yang ke-9. Di dalam pelajaran ringkasan Sekolah Sabat kita, yaitu pertarungan di puncak Gunung Karmel telah berakhir. Seterusnya ialah bahwasanya Tuhan dikatakan menang, sementara nabi-nabi Baal pada saat itu habis dibunuh. Tuhan pada saat itu telah dibenarkan dalam kondisi pada saat itu. Di dalam cerita ini harusnya Elia dikatakan bertumbuh dalam kerohanian yang apa? Yang luar biasa. Namun yang menjadi problemnya ialah Elia justru memilih ingin mati. Karena apa? Karena mendengar ancaman daripada Izebel terhadap dirinya pada saat itu. Dalam kisah yang dicatat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, justru Tuhan menegur Elia dan berkata, apakah kerjamu di sini? Di dalam ayatnya yang ke-9, di mana juga kita akan melihat rupanya ketakutan Elia menyebabkan dia dikatakan lari dan juga mendapati dirinya berada di mana? Di tempat yang salah pada saat itu. Padahal Elia ini sudah melihat kuasa dan mukjizat yang berasal daripada Tuhan. Namun Elia dikatakan justru ketakutan dan lari daripada Tuhan. Memang inilah kondisi daripada keadaan manusia yang dialami. Kondisi ini mengajarkan kita akan satu hal yang penting, yakni ketika manusia terburu-buru di dalam kehidupan ini, manusia dikatakan dapat dengan mudah menemukan dirinya berada di dalam satu kondisi yang salah ataupun di dalam satu kondisi yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya.
Ketakutan Elia ini juga menyebabkan kewalahan dan bergegas ke padang gurun, berharap dia tidak pernah dilahirkan. Ada banyak hal umat-umat Tuhan yang membuat manusia itu terburu-buru. Ada banyak hal yang membuat akan kehidupan kita pada saat situasi yang genting terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita juga tergesa-gesa untuk melakukan akan sesuatu tersebut dalam kehidupan kita ataupun dalam kehidupannya, sehingga kita melupakan akan kuasa Tuhan. Dan kita juga bisa jadi melarikan diri ataupun meninggalkan Tuhan, mengambil jalan pintas di dalam kehidupan ini. Beberapa di antaranya yaitu tekanan hidup, ataupun di saat yang sama juga terjadi ancaman di dalam kehidupan kita. Dan yang seterusnya ialah pada saat juga kita juga adanya ketidakpercayaan, ambisi, kemarahan, hasrat, dan lain sebagainya. Tidak juga ada yang kebal dengan masalah-masalah yang seperti ini, karena semuanya kita di dunia ini adalah manusia yang berdosa, manusia yang lemah, manusia yang membutuhkan pertolongan yang berasal daripada pencipta kita di dalam kehidupan ini. Kalau begitu, apa yang menjadi kunci di dalam kehidupan kita supaya kita juga tidak mungkin terburu-buru ataupun tidak tergesa-gesa, ataupun juga tidak mengambil akan jalan pintas tersebut di saat situasi dan kondisi kita sedang tidak membaik, ialah menumbuhkan iman yang percaya, dan juga kita melihat akan kebaikan dan belas kasihan yang berasal daripada Tuhan. Ini juga tidak terjadi secara otomatis, di mana iman kita merupakan anugerah yang perlu harus dipupuk. Di mana juga dikatakan iman kita harus hari semakin hari semakin lebih ditingkatkan, dipelihara, dijaga dengan baik di dalam kehidupan kita. Caranya juga ialah bagaimana kita memiliki akan satu pengharapan dan juga memiliki akan iman yang teguh melalui hubungan kita bersama dengan Kristus Yesus tersebut di hari-hari yang akan kita lewati, di mana kita juga pada saat ini masih menunggu akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kiranya dengan pelajaran ringkasan sekolah Sabat ini menolong kita untuk semakin lebih mengetahui apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan maksudkan, dan kita manusia ataupun hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan semakin lebih dekat dan percaya hanya kepada Tuhan saja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.